Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, rekan guru SDN Gibran 3 yang luar biasa semangat meskipun sudah sore. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk sama-sama kita membahas, berdiskusi tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Bapak Ibu, ini tidak lama ya, karena pembahasan program ini menggunakan tahapan baja. Namun yang akan saya diskusikan bersama Ibu Bapak itu hanya di tahapan B dan A saja, tidak kelima-lima dari baja itunya. Tidak, jadi hanya B dan A saja. Untuk B-nya buat pertanyaan utama, untuk A-nya ambil pelajaran. Hanya itu saja yang akan dibahas bersama untuk kita diskusikan. Baik, Ibu Bapak. Kita kesini ya biar. Nah, Bapak Ibu, ini program yang saya inisiasi yang mudah-mudahan bisa kita jalankan bersama. Sebenarnya saya membuat program itu adalah program P5 pada awalnya. Namun ada masukan bahwa jangan langsung membahas ke P5-nya, tapi buat judul program yang lebih menarik katanya agar lebih membuat orang penasaran. Ketika membahas P5 mungkin orang P5 gitu kan. Tapi buat judul yang menarik di luar P5 meskipun pada kenyataannya kegiatan di dalamnya itu tidak jauh dari P5. Baik Bapak Ibu, ini judul program yang saya buat yaitu sambal pedas. Kenapa sambal pedas? Ya ini teh dapat nemu sambalnya dari Panandang. Alhamdulillah yang senantiasa mencarikan kata yang tepat. Saya udah 2 hari 2 malam bingung. Nah waktunya agar pas agar ada kata berwirausaha di dalamnya gitu. Tapi si perhurufnya itu memiliki makna yang berkaitan dengan berwirausaha. Awalnya seperti itu. Piraku sambal hungkulnya atau tambahannya orang pedasan gitu. Jadi sambal pedas gitu ya Ibu Bapak. Apa sih sambal pedas itu maknanya? Untuk S-nya Sabtu semangat. Kenapa kuning Sabtu? Karena di P5 yang saya lakukan di kelas itu dijadwalkan setiap hari Sabtu, setiap seminggu sekali. Nah, kemudian A-nya antusias, M-nya murid, B-nya berwiraloka. Nah, maka berwirausaha. Ini berwiraloka ini diambil dari kalimat berwirausaha berbasis kearifan lokal. Jadi berwiraloka. A-nya aktif, L-nya loyalitas, P-nya percaya diri, E-nya energi, D-nya dinamis, A-nya adaptif, dan S-nya sukses. Kenapa sih harus Sabtu semangat, antusias, murid, berwirausaha, aktif, loyalitas, percaya diri, energi, dinamis, adaptif, dan sukses? Kenapa itu dibuat seperti itu Bapak Ibu? Apabila kita maknai setiap kata dalam makna sambal pedas itu semuanya berkaitan dengan wirausaha. Antusias, seorang wirausaha harus memiliki antusias yang tinggi manakala dia menjalankan bisnisnya. Ketika tidak memiliki antusias, tidak akan jalan bisnisnya. Di sini yang berwirausaha itu adalah murid. Berwiraloka, tadi sudah saya sampaikan berwiraloka, berwirausaha berbasis kearifan lokal. Aktif, jelas dengan berwirausaha di sini murid harus aktif untuk melaksanakan kegiatan wirausahanya. Harus memiliki loyalitas yang tinggi juga terhadap bisnis yang dijalankannya atau kegiatan wirausahanya. Kalau tidak loyal terhadap bisnisnya, saya rasa bisnisnya tidak akan berhasil. Jadi loyalitas murid terhadap kegiatan aktivitas belajarnya secara umum maupun terhadap kegiatan wirausaha yang ada di program ini itu sangat penting. Kemudian percaya diri, mana mungkin seorang wirausaha tidak memiliki kepercayaan diri dalam menjalankan bisnis. Nah, lobang kasieun, aduh, ngeluarkeun modal sakieu, sieun rugi, sieun bangkrut. Aduh, ieu lamun memproduksi ieu sieun teu laku. Tidak ada percaya diri dalam dirinya. Bagaimana bisnis itu mau jalan? Jadi harus dibangun dulu percaya dirinya. Kemudian energi. Seorang wirausaha, seorang murid yang melakukan wirausaha itu harus memiliki energi yang baik, energi yang positif, energi yang semangat. Harus juga dinamis.
Nah, dinamisme yang dibawa. Bapak Ibu, makna dari dinamis itu sendiri adalah apa? Mengikuti perubahan. Ada seorang wirausaha kalau tidak mengikuti perubahan, tidak tahu peluang, apakah bisnisnya akan berjalan? Saya rasa tidak mungkin. Kalau di pangsa pasar, ramenya lagi apa sih sekarang? Kayak kemarin aja contohnya jangan-jangan COVID. Kan otomatis si pelaku usaha, pelaku bisnis mengikuti perubahan. Kalau COVID kudu ngajualan masker, sanitizer. Nah, ini di sini dinamis ini mengikuti perubahan. Adaptif, apa makna dari adaptif? Adaptif di sini juga sama, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan perubahan itu bergerak mengikuti perubahan juga sama. Sama-sama beradaptasi sama juga ya. Dan yang terakhir sukses. Ingat Bapak Ibu, ubah paradigma masyarakat yang ada di kita bahwa sukses itu punya mobil, punya uang banyak, kaya raya, punya jabatan. No. Sukses itu untuk murid, untuk seorang wirausaha tidak seperti itu. Tetapi makna sukses diartikan bahwa ketika seseorang mampu keluar dari masalah yang dia hadapi, ketika seseorang mampu mencari solusi yang tepat untuk masalah yang dia hadapi, dan dia mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai, itu adalah kata atau makna dari sukses. Ketika anak-anak tadi, walaupun ini tidak kita kaitkan dengan wirausaha, dari pembelajaran misalnya tadi seperti Bu Linin bilang, anak-anak sudah mampu menyebutkan apa lambang bilang anak tersebut sudah sukses. Bapak Ibu, kata sukses itu bergantung kita memaknainya. Bisa besar, bisa kecil, bisa sangat sederhana. Buat anak kelas 1 SD bisa apa? Membetulkan tali sepatu atau memasangkan, itu sudah sukses. Mungkin gembira masangkan tali sepatu. Buat kita seperti itu, buat kakak kelas, tapi buat anak kelas 1 SD yang masih belajar itu sudah luar biasa dan itu sudah bisa dikatakan sukses. Gitu ya, Bapak Ibu. Itu sepintas saja. Nah, tujuan dari program ini apa? Melatih keterampilan dan menumbuhkan karakteristik positif pada murid dengan berwirausaha. Kenapa saya tadi sampaikan di awal ini tidak jauh dari P5. Di P5 ada kegiatan kewirausahaan. Ini sangat sejalan dengan kegiatan P5. Karena ada berwirausaha melalui program apa? Melalui program sambal pedas tadi ya, yang Bapak. Kita lanjut lagi. Nah, latar belakangnya ini apa? Yang pertama, program ini sejalan dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Secara tidak langsung dengan menjalankan berwirausaha tersebut bisa mengembangkan seluruh dimensi dari profil pelajar Pancasila tersebut secara terintegrasi. Kemudian latar belakang yang kedua, usia emas perkembangan. Anak usia SD berada pada tahap perkembangan yang sangat pesat sehingga sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai keterampilan sejak dini. Jadi ketika berbicara, saya menyampaikan program ini ketika di kegiatan presentasi, ada yang bertanya seperti, Bu, atau ari anak SD cenah berwirausaha moalnya bisa itu mah untuk orang dewasa, untuk anak SMA ke atas. Saya jawab seperti ini, simpel aja. Bapak Ibu, wirausaha yang dimaksud di program ini adalah secara sederhana, sesederhana mungkin yang memang bisa dilaksanakan oleh murid, oleh peserta didik. Prosesnya, mengolahnya, mereka menjualnya, mengemas, sampai mereka melakukan penghitungan penjualan itu bisa dilakukan oleh anak usia SD di fase B, di fase C. Bahkan kemarin orang tua, ibu kurang kali paud oge tiasaeun, hanya pedah mengolahna kumaha. Nah, itu bedanya. Kenapa saya hanya berbicara fase B, fase C? Karena untuk siswa kelas 1, kelas 2 mungkin itu perlu bimbingan khusus. Makanya saya khususkan di sini untuk fase B dan fase C. Jadi dari kelas 3 dan kelas sampai dengan kelas 6. Mereka sudah kita bisa membimbing dan mengarahkan untuk melaksanakan kegiatan wirausaha. Tidak usah muluk-muluk yang terlalu wow, nggak usah. Yang ada di kita bahan yang mudah, yang mereka bisa mengolahnya sendiri, mereka bisa memasak, berproses dari awal sampai akhir bisa mereka melakukan. Saya yakin mereka akan antusias. Nah, kemudian di sini belajar sambil bermain, latar belakangnya itu.
Kenapa sih program Sambal Pedas ini dirancang dengan pendekatan yang menyenangkan, menarik bagi anak? Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kamu berwirausahanya harus membuat ini, tidak. Mengapa saya tadi mengumpulkan anak-anak kelas 3? Tidak ya, karena sudah pulang dari kelas 4 sampai kelas 6 dan itu luar biasa. Dari tiap kelas itu, dari kelas 6 mau membuat ini Bu, tapi saya berikan pemantik dulu. Karena berwirausahanya itu berbasis kearifan lokal, jadi kalian harus berpikir bagaimana memanfaatkan hasil kearifan lokal yang ada di sekolah kita, misalkan dari hasil pertanian itu untuk dibikin apa? Anak-anak tuh ada yang menjawab, Bu, pengen membuat pisco, mangga. Anak ada yang menjawab ada salad sayur, mangga. Anak ada yang menjawab manisan tomat, mangga. Ada yang keripik singkong manis, mangga. Keripik pisang, cenanya tadi banyak pokoknya anak-anak. Wios ku abi ditampung sadaya. Dakit dilaksanakeun sareng ibu bapak wali kelas. Program ini Sambal Pedas ini tidak hanya kok membuat manisan tomat saja. Yang kemarin saya sampaikan ketika presentasi itu adalah yang sudah dilakukan membuat manisan tomat di wirausaha salah satu contohnya. Tetapi ketika anak-anak menginginkan kayak tadi, Bu, saya mau membuat ini, Bu mau membuat ini, kita kan harus berpihak pada murid. Jangan memaksakan kehendak kita, tetapi sesuai apa yang mereka inginkan. Kita hanya membimbing dan mengarahkan saja. Nah, kemudian ini latar belakang yang selanjutnya relevan dengan kehidupan sehari-hari. Tema kewirausahaan berdasarkan kearifan lokal yang diangkat pada program Sambal Pedas ini dianggap relevan dengan kehidupan mereka di sini, karena di sini itu dekat dengan lingkungan pertanian, ada UMKM juga, tadi ada pasar juga di aset yang sudah kita bahas. Nah, maka ini dianggap cocok dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi mereka untuk mencari narasumbernya bisa orang tua mereka sendiri, bisa masyarakat di sini, sumber belajarnya bisa dari pasar, bisa dari UMKM, bisa dari home industry, bisa juga dari pertanian yang ada di daerah kita yang dekat dengan sekolah. Kemudian membentuk karakter, jelas ya, karena ini juga tadi selain berkaitan dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila juga ini sebagai pengembangan karakter sosial emosional anak serta menumbuhkan kepemimpinan murid. Nah, ini yang digarisbawahi pada program berdampak positifnya itu. Jadi kita itu harus membentuk siswa itu menjadi student agency, gitunya Pak Yadi, Pak Rukman, Pak Nanda. Di CGPT ada student agency, menumbuhkan kepemimpinan murid. Jadi murid itu biasa jadi pemimpin, Bapak Ibu, sanes jadi pemimpin hukum di kelas, sanes jadi pemimpin hukum di upacara, tapi di kegiatan pembelajaran arahkan murid itu menjadi pemimpin, student agency. Jadi dengan kegiatan berwirausaha ini dianggap mampu menumbuhkan kepemimpinan murid tersebut. Bagaimana tidak, dari anak secara mandiri berproses, berkolaborasi, bekerja sama, bergotong dengan rekan-rekannya untuk membuat suatu produk sampai mereka menjual. Mereka mampu berkebinekaan global, berbaur dengan masyarakat, menawarkan, bertransaksi jual beli. Setelahnya mereka mampu bernalar kritis. Oh, ternyata mencari uang itu susah ya Bu ya. Bagaimana ayah saya, ibu saya menafkahi keluarga? Saya hanya minta uang jajan saja. Saya untuk mencari 3.000 aja menjual seikat kangkung, atau 5.000 aja, atau 10.000 aja menjual satu paket manisan tomat. Ternyata susah Bu. Kita harus panas-panasan. Selama ini ayah saya pulang dari pagi sampai malam sampai sore, saya tidak pernah bersyukur tentang. Nah, anak mampu bernalar kritis dari kegiatan ini. Makanya saya tadi disampaikan di awal bahwa kegiatan ini sangat erat kaitannya dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang memang jadi tujuan pendidikan di kurikulum Merdeka. Kita harus mampu menumbuh kembangkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila tersebut. Itu ya salah satunya. Dan latar belakang yang terakhir itu berdasarkan hasil angket murid, jadi anak-anak itu mayoritas memilih kegiatan wirausaha itu sesuai dengan keinginan mereka. Seperti tadi ada yang salad inilah, salad buah lah, apa ya, bola susu. Mungkin ini mah yang kemarinnya sama kelas Bu Desita kayak bola susu lah, singkong apa ya dia,
singkong naon cenah tadi itu banyak pokoknya anak-anak itu. Nah Bapak Ibu, ini di tahapan B-nya buat pertanyaan utama. Nah ini yang akan kita bahas. Bapak Ibu, tindakan saya di kolom tindakan saja ya, tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Berdiskusi dengan kepala sekolah sudah, berdiskusi dengan rekan sejawat, tadi di foto ya Pak Yadia sudah ya. Berdiskusi dengan seluruh guru. Nah ini sekarang itu di poin ini kita berdiskusi dengan seluruh guru untuk mengidentifikasi hal menarik yang menumbuhkan semangat murid dan melatih keterampilan menumbuhkan karakteristik positif pada murid dengan berwirausaha. Mangga, sangat tenang. Arti bani naros ke ibu bapak. Dan di halaman kedua nama dengan orang tua, dengan siswa sudah ya. Ini yang dengan guru poin titik 3 aja. Menurut Bapak Ibu, kalau program ini sejalan bisa dilaksanakan oleh kita khususnya di fase B, fase C, syukur-syukur alhamdulillah kalau fase A bisa sambil belajar ke anak-anak kelas 2 ya, alhamdulillah kalau bisa setiap fase. Ada tidak masukan dan saran dari Bapak Ibu kegiatannya apa sih untuk berwirausaha itu, yang kenapa saya tadi ngobrol dengan Pak Yadi sebagai koordinator P5 juga karena memang ini berkaitan dengan tema kewirausahaan di P5. Mangga, misalkan ada masukan nih tadi dari anak-anak seperti ini, kemudian dari orang tua mah kemarin Ibu dari singkong aja Bu, dari pisang aja Bu, dari jagung Bu, dan juga anak-anak ada ya, alhamdulillah. Sekarang tinggal dari Ibu Bapak. Masukannya mau kegiatannya untuk menjalankan program ini, kegiatan apa dalam kegiatan berwirausaha yang aja Ibu Bapak, tapi anak-anak bisa mengolahnya oleh mereka sendiri, mereka bisa menjual, peluang pasarnya bagus. Kalaupun tidak ke masyarakat, bisa kita bergantian ketika kelas 6 melaksanakan proses akhirnya itu di minggu ini, berarti adik-adiknya yang harus membeli. Tadi saya sudah sampaikan ke anak-anak ya, ketika kelas 4 kakak kelasnya dan adiknya seperti itu aja, saling mendukung, saling bekerja sama agar produk yang dibuatnya itu laku seperti itu. Bapak Ibu, mangga ada masukan gitu kegiatan apa selain tadi ya, membuat manisan tomat, membuat keripik, membuat salad buah, bola susu, opak dari singkong, banyak lah pokoknya mau keripik juga, ada yang manis, ada yang ini, ada yang pedas, anak-anaknya banyak kan alhamdulillah. Kalau digali mah ternyata mereka pada bicara, mangga Bapak Rukman pilih ayam pada yang ada telur asin. Pade alhamdulillah. Bangga boleh. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah kalau di kelas saya sudah direncanakan mau bikin telur asin lagi, cuma tinggal menentukan waktunya. Saya jadi teringat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi pas waktu membahas sambal pedas. Ya, kalau menurut saya itu di sini daerah pertanian, cabai banyak, tomat banyak. Cobalah siswa tinggal mending mencoba membuat sama, semua orang pasti suka. Dibikin yang lebih bagus, dikasih cup, dikasih nama, pasti semua orang juga pada senang. Siswa pun senang, orang tua senang, semua pasti bakal senang. Coba lebih dimodifikasi lagi lah pembuatan dan lain sebagainya. Mungkin itu aja sebagai masukan saja. Karena saya ingat kepada tadi sambal pedas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa Pak Rukman ya, idenya brilian. Karena ada kata sambal pedas, kenapa tidak? Karena di sini banyak petani cabai dan petani tomat. Ya akhir kita buatkan aja sambal pedas. Semua orang suka sambal, termasuk saya Pak Rukman. Terus ada masukan juga dari Bu Maya nih. Apa katanya Bu Maya? Mangga. Sambal hijau. Ya ini penambahan dari Kak Lukman membuat sambal. Kita kan memang banyak petani cabai dan bagaimana karena saya suka sambal cumi, bagaimana kita bikin sambal cumi gitu. Pastilah di sini juga guru-gurunya juga pada suka gitu ya. Jadi ketika anak-anak bikin ya jadi ya bakal laku ya, kepada dijamin ya bikin sambal. Yang pasti yang pertama beli juga guru-guru juga yakin pasti beli gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Maya, luar biasa ya ternyata ya kalau didiskusikan bersama ide-idenya itu brilian.
Kata Pak Lukman, sambal pedas ditambah dilengkapi oleh Bu Maya sambal pedas pakai cumi, ditambah lagi oleh Ibu Kepala pakai petek. Wah, mantap katanya. Jadi sambal pedas cumi petek judulnya gitu tah ya. Lihat terus. Mangga dari yang lain selain membuat sampah, dan tidak mungkin semua kelas, semua angkatan kita membuat sambal, misalkan itu nanti proyeknya kelas 6 yang lebih tinggi misalkan ya, bagaimana sambal itu agar lebih tahan lama misalkan dalam sekian waktu gitu, tidak hasil gitu ya Ibu ya. Bisa untuk kelas 5, kelas 4 mungkin apa mangga dari yang lain, dari Ibu kita atau yang lain mangga boleh, ada ide yang seperti barusan gitu mangga, dari siapapun mangga boleh, nanti akan saya catat mangga Pananda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Selain dari sudah dibahas ada sambal, ada yang lain juga terpikirkan oleh saya dengan melihat pohon pisang yang di luar. Kebetulan saya lihat setiap di kebun pasti ada pohon pisangnya. Saya tahu bahwa petani pisang itu jarang sekali menjual hasil olahannya, pasti dijual mentahnya kan gitu ya, otomatis dengan harga yang relatif rendah. Bagaimana kalau seandainya diterapkan juga oleh kita, dengan kita berada di daerah pertanian dan setiap kebun saya lihat ada pisang, itu dimanfaatkan untuk membuat selai pisang Pak. Ya, jadi pisangnya dimatangkan lalu diolah menjadi selai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin akan mudah juga untuk siswa. Tidak terpikirkan sebelumnya membuat selai pisang padahal senang makan selai pisang ya. Baik, terima kasih Pak Nanda. Karena di kearifan lokal kita banyak pohon pisang, petani pisang, apa salahnya kita bekerja sama dengan para petani untuk membuat selai pisang agar siswa kita bisa berwirausaha dengan bahan utamanya itu pisang. Terima kasih luar biasa ya. Ini bisa ya, bisa juga kita lakukan karena mudah, prosesnya juga mudah. Ya sederhana tapi bisa dijual. Cuma mungkin kita ada trik atau strategi khusus agar peluang di pasarnya itu, pangsa pasar itu mudah untuk dijual agar laku di pasaran seperti itu. Ada dari yang lain? Kerajinan dari apa dulu Ibu? Tidak hanya terhadap makanan Ibu, kewirausahaan itu boleh dari kerajinan, tapi karena tadi berwira lokal, berbasis kearifan lokal yang ada di sini, maka Ibu, kalau Ibu ada ide boleh Ibu, mangga. Dari apa sih boleh? Yang penting berkaitan dengan wirausaha. Untuk apa? Kita kan tadi, saya dengar dari Pak Nanang tadi ada apa? Pohon pisang. Nah, saya instingnya tadi dikira saya ada keterampilan dari daun pisang itu gitu kan. Nah kan ada yang setahu saya di kampung saya ada yang membuat kaligrafi dari ranting pohon atau dari itu iya gitu misalkan. Kalau ternyata ada nilai jual gitu kan, terus bagus untuk hiasan di rumah gitu. Boleh Ya, gitu. Tidak apa-apa. Baik, terima kasih Bu Lilin. Jadi betul, berwirausaha itu tidak hanya terpaku pada makanan yang dikonsumsi saja, namun bisa juga hiasan atau barang lain yang bisa berguna. Tadi terinspirasi dari pohon pisang juga Bu Lilin. Apakah bisa pohon pisang itu atau ranting-ranting yang sudah kering dibuat kayak kesenian gitu ya, kayak kaligrafi, itu juga bernilai jual tinggi. Nah, tinggal bagaimana ketika Bu Lilin punya ide tersebut, tinggal nanti kita analisa dulu apakah kegiatan tersebut bisa dilaksanakan oleh putra putri kita untuk fase B, fase C, kelas 3 sampai dengan kelas 6. Terus pangsa pasarnya, peluang pasarnya, kita bisa menjualnya kemana nih? Orang banyak nggak peminat daripada karya tersebutnya? Kalaupun tidak, kata Bu Lilin tadi, bisa dipajang di rumahnya masing-masing atau di kelasnya masing-masing. Itu sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Bu Lilin. Ada yang lain sebelum kita lanjut? Oh, Bang Tiara kayaknya. Ya dah, guru penggerak di luar anak udah nyari kayak di sini. Ini saya bergerak di bidang minuman, Bu. Oh, tadi minuman. Ada inspirasi juga untuk membuat jus dari buah-buahan, buah alpukat atau buah ini. Di suatu tempat itu ada
jus dari apa? Boleh kan? Ubi. Ubi ungu gitu. Ubi ungu di jus puding puding tambahan deh. Itu luar biasa, insya Allah ditunggu launching promosinya lah dari ya Bu Guru tadi ya. Baik ya, betul ya, tidak disadari dengan masukan dari Pak Yadi barusan, kemudian diakhiri dengan ya Bu Guru kalian. Tanpa kita sadari, Bu Tia sudah berwirausaha di bidang perubian, membuat keripik ya, ada keripik coklat, keripik nanti yang hijau. Ada green tea, cenah gitu ya. Nah, Bu Tia itu bisa juga ke anak-anak diajarkan untuk mereka berwirausaha. Jangan takut tersaingi ke perusahaan ya tersaing. Nah, milik mau apa lagi loh gitu ya. Terima kasih. Ganti. Terima kasih ya Pak Yadi dari Ubi Jalar juga, karena memang Ubi Jalar di sini masih ada beberapa petani yang memang bertani ubi jalar meskipun jarang masuk ke palawija ya. Tadi dibuat jus katanya, saya belum pernah mencoba. Ini ide baru juga, jus ubi jalar ungu. Kayak nggak dapat judulnya naon, maka eta mah berarti program kelas genep Pak Yadi. Kantun disapukeun sareng keinginan putra putrina perwakilan muridna tadi gitu. Bapak hoyong ieu didugikeun ka murang kalina hoyong ieu didugikeun ka bapana. Boleh mangga, silakan. Mangga Ibu. Pohon pisang itu bisa juga itu jantungnya ya. Jantungnya itu bisa dibuat masakan, bisa dibuat abon jantung bisa. Boleh Ibu. Tapi kena ayah ngajarin Iya. biasanya. Siap. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Ini dari pohon pisang banyak sekali ya makanan yang bisa dibuat. Ada jantungnya atau bunganya, mungkin ya pohon pisang bisa dibuat makanan abon jantung pisang gitulah. Tapi kemah judulnya sanes abon jantung pisang. Nah, namanya yang lebih menariknya. Iya, apalagi itu. Banyak ya Ibu Pak. Terima kasih. Nanti untuk yang memiliki keilmuan di bidang tersebut bisa kita tularkan ke anak didik kita untuk mereka sama-sama belajar berwirausaha. Ya, apapun itu berbagi praktik baik yang kita bisa meskipun hanya setitik debu, manakala dibagikan itu akan bermanfaat Ibu. Ya. Masalah makan jantung mah Pak Alam rajanya. Jantung pahit ke enak we. Pak Alam makan hati deh. Enggak. Ataunya masalah ya. Untuk dari biji-bijian itu di kita lengkap. Ada nggak strategi khusus agar ketika disimpan lama itu biji-biji itu tuh tidak habis seperti itu? Di garnis, Jadi habis kurinyum. Karena lembab. Ada tidak? Itu padahal sudah diberikan warna. Tapi habis cepat tinggal. Itu siput kan? Itu nggak ada satupun yang tersisa. Itu habis dimakan induk. Nah, kalaupun ada ide itu maka tapi dengan strategi agar tahan terhadap lembab, tahan terhadap si hewan tersebut. Mangga boleh dari apapun juga bisa, tapi pikirkan strategi agar barang itu tahan lama. Jangan sampai kan apalagi untuk dijual. Ketika mereka mau beli kan sih dia beli. Nah, jangan sampai itu. Pikirkan strategi, kita bisa searching lah. Lama itu Bu Neng bisa dua Bu Neng. apa? Dua itu bisa konsep, kalau lihat negara itu ada konsep kualitas berkiblat kepada Jepang dan Jerman. Jadi kualitasnya tinggi. Tapi kalau melihat kepada Cina itu yang penting menarik saja. Nggak misal seminggu udah ribuan udah apa gitu. Abdi garis bawahi yang kedua Pak. Ketika kita hanya berpikir menarik saja, saya menginginkan program ini berjalan dengan konsisten Pak, berkesinambungan atau continue. Jadi ketika masyarakat kecewa, mau dibeli rusak, akhirnya mereka tidak mau membeli lagi.
Nah, berarti itu tidak bisa berjalan dengan konsisten, tidak bisa continue, tidak bisa berkesinambungan. Nah, bagaimana kita caranya menciptakan suatu produk yang pangsa pasar atau peluang pasarnya bagus di masyarakat sekitar, intinya masyarakat sekitar kita, terus yang bisa kita jalankan secara konsisten dan berkesinambungan, gitu Pak Edi. Mending ada duanya di Jerman sama Jepang kualitasnya banyak atau kuantitas mah. Mau bosan lagi berarti sambal Bu. Dituang saya boyong mana? Awal gitu ya kan habis soalnya dimakan sok. Ya. Nah, Bapak Ibu satu lagi ya, ini diambil pelajaran. Nah, barusan sudah ada masukan dari Ibu Bapak. Di sini tahapan mencari referensi kegiatan pembelajarannya barusan sudah langsung ya, secara tidak langsung ada referensi ini. Jadi ini sudah selesai mencari referensi kegiatan pembelajaran yang dapat melatih itu tadi ya. Kemudian membuat angket untuk mengetahui minat sudah dilaksanakan juga, alhamdulillah tadi bersama murid. Jadi Bapak Ibu, selesailah pembahasan kita di pembuatan program karena sampai tahapan ambil pelajaran. Untuk gali mimpi, jabarkan rencana sama atur eksekusinya tidak dibahas di sini karena ini masih dalam rencana program. Alhamdulillah ternyata banyak masukan yang tidak terpikirkan oleh saya sebelumnya dan luar biasa. Tapi Bapak Ibu, saya berharapnya seperti ini, ketika Bapak Ibu ada masukan, jangan hanya masukan di ruang rapat saja. Hayu kita aplikasikan, kita implementasikan di kelas bersama murid-murid kita. Tidak usah berekspektasi besar dulu. Ketika misalkan murid Pak Rukman satu kelas bisa membuat 10 paket sambal pedas pakai cumi, pakai petek, masukan Bu Maya, Bu KS tadi. 10 jual ke guru-guru, 10 guru-guru gitu kabake artinya. Betul. Seperti itu aja wirausaha anak itu sudah sukses, sudah tercapai. Itu kan permulaan, kita dalam tahap belajar. Aslinya mereka akan berwirausaha itu nanti ketika mereka sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Ini tahapan proses belajar menumbuh kembangkan karakter wirausahanya dari sekarang oleh kita. Itu Bapak Ibu. Jadi ketika rapat bersemangat ya. Ada yang ada mal sebelah, ada yang ada mal iya, ada yang ada mal itu. Tapi pelaksanaannya tidak dilaksanakan. Atau buat apa? Ya, mari sama-sama. Jangan stuck kita di tempat. Ibu dah horeang atuh ngerjain anak enggak. Ibu udah ke ayah bahannya enggak. Ingat, kembali lagi ke aset yang tadi, gali potensi yang ada. Manfaatkan potensi yang ada dengan segala kekurangannya, dengan segala ketidakmaksimalannya, kita gali itu menjadi sebuah potensi yang bisa kita kembangkan bersama-sama hingga mencapai kata sukses untuk menumbuhkan murid menjadi student agency. Itu ya, Bapak. Saya berharapnya seperti itu. Jadi kalau kita bisa melaksanakan sama-sama, insya Allah ketika ada rasa bangga dalam hati, murid mampu bernalar kritis, murid mampu bergorong bahagia nanti karaos bisa. Ku sadaya apa sih karaos nanti? Copek ya contoh abdi naros ya. Apa Rukman pada saat membuat telur asinnya bisa makan bunga ya Bapak. Bunga atau budak teknik berhasil membuat telur asin padahal buat neng mati bisa tentunya telur asin. Budak kan bisa tentunya. Orang tua jadi senang kok anak. Nah, orang tua juga memberikan antusias semangat yang luar biasa. Ketika Bu Desina nih mengerjakan kemarin membuat opak, terus bola susu, apalagi ada bahagia kita ketika anak berhasil meskipun tidak sampai dijual ya Neng ya, hanya dimakan oleh kita guru-guru. Ada bahagia anak-anak. Tuh bahagianya kami sekali sama ketika Pak Alam membuat combro. Combronya bisa dimakan oleh mereka. Mereka ikut bahagia anak-anak kita. Daripada anaknya nulis, kesel pun capek nulis. Karena pembelajaran pengetahuan ya adik hanya bisa ngomong, abis kita bisa sama-sama belajar. Ketika anak hanya belajar pengetahuan saja di kelas, nulis saja, saya yakin keluar pintu mereka lupa lagi. Contohnya, kelas ketika belajar matematika, ketika di kelas mereka bisa 5 kali 5 25. Keluar tina pantok tanya, "Deui nu bieu pecahan bieu kumaha aja?" Lah ibu, boroda pindah kelas di kelas 4 ke kelas 5 ngagojeun deui cek ku
Neng itu bisa, ya. Dan ketika di kelas dia bisa. Itulah pelajaran hanya diberikan pengetahuan saja. Tetapi ketika mereka berpraktek langsung, mereka dilibatkan sepenuhnya terhadap proses pembelajaran itu, memori mereka itu tertanam. Apa yang mereka olah, apa yang mereka buat, apa yang mereka jual, apa yang mereka lewati prosesnya itu diingat. Sampai mereka menagih lagi, Bu, kapan atuh Bu? Mau bikin itu lagi, Bu, kapan atuh Bu? Ayo, karena apa? Mereka asik dengan kegiatan tersebut. Mereka tertarik, mereka senang, mereka semangat. Beda aja di nulis, naon atuh ditulis berkurang ngejelas pun ngabamblang di kelas. Dan terhadap di kelas abi, di kelas B, sana di kelas ibu, di kelas abi asli, di kelas abi satu terus dijelaskan pasian we soal, tadi atas jelaskan ku ibu, tuh kan ibu melihat dewi. Seperti itu ibu bapak. Dan betul teori mengatakan bahwa dengan praktek itu, dengan mereka senang itu, dengan mereka menarik, antusias belajarnya itu, maka akan menempel ke mereka. Nah, bagaimana kita seorang guru membuat strategi agar setiap pembelajaran yang kita lakukan idealisnya itu bisa menempel ke benak mereka. Bahkan mungkin sampai mereka nanti, sampai mereka berada di tengah-tengah masyarakat, hingga mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ibu bapak, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan atau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri kegiatan pembahasan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid ini sampai detik ini. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama melaksanakan program tersebut secara konsisten, kontinu, dan berkesinambungan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian pembahasan program ini ada yang tidak berkenan atau saya dalam menyampaikannya ada kesalahan, kekurangan, karena manusia tidak ada yang sempurna, kesempurnaan yang hakiki hanya milik Allah semata. Saya tutup kegiatan ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.